Pemirsa Cahaya Pagi, kalau ngomongin tentang sayur kangkung, ini punya manfaat beragam ya. Dari mulai menjaga kesehatan mata, mencegah diabetes, dan manfaat lainnya. Tapi kalau ngomongin sayur kangkung, kok banyak yang bilang kalau makan kangkung itu bisa menyebabkan kantuk. Kenapa ya kira-kira? Yaudah, daripada penasaran, langsung aja yuk kita simak. Ini dia tayangannya. Kangkung merupakan jenis sayuran yang paling sering dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Karena sayuran ini tumbuh hampir di seluruh wilayah Indonesia. Kangkung ada dua jenis, yaitu kangkung darat dan kangkung air. Sementara yang berpotensi menimbulkan penyakit adalah kangkung air yang tumbuh di rawa atau selokan. Berbeda dengan bentuk kangkung yang lain, di Desa Banjarsari, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, kangkung di sana memiliki daun yang lebar. Jika kangkung pada umumnya yang biasanya diambil daunnya untuk dimasak, kangkung berdaun lebar ini justru dipanen bijinya. Biji kangkung berdaun lebar ini mempunyai nilai jual tinggi karena diekspor ke Taiwan untuk bahan baku kosmetik. Nggih pangestunipun untung, Pak. Perawatannya bagaimana? Perawatanmu sangat mudah sekali niki. Biayane nggih saithik ditangani muga-muga sing kuwasa maringi berkah terus. 1 hektar biasanya dapat berapa? Nek kriyen angsal sak ton setengah sak hektar. Nggih. Itu kalau diuangkan kira-kira berapa? Niku nek diuangkan kintunipun 17 juta, Pak. Itu Sekali panen, Pak ya? Nggih. 3 bulan Pak ya berarti? Nggih tikung. Kangkung terkenal dengan sayuran hijau yang kerap ditumis di setiap makanan. Mitosnya, sayuran satu ini katanya bisa membuat orang yang menyantapnya mudah mengantuk. Kangkung memiliki senyawa triptofan yang dapat menimbulkan rasa rileks dan nyaman. Hal ini disebabkan karena senyawa triptofan dapat meningkatkan produksi hormon serotonin pada tubuh. Namun, belum ada penelitian yang membuktikan bahwa dengan konsumsi kangkung dapat mencetuskan rasa kantuk. Meski kangkung mengandung zat yang bisa menenangkan, tapi tidak semua orang yang makan kangkung bisa langsung ngantuk. Efek dari zat sedatif yang bisa menenangkan pada setiap orang itu memiliki porsi beda-beda. Makan kangkung dengan porsi sedikit, insya Allah tidak akan merasa ngantuk. Sayuran ini sebenarnya sangat baik untuk kesehatan. Selain memenuhi setengah kebutuhan gizi harian, efek relaksasi pada kangkung baik dikonsumsi menjelang tidur. Agar tidak menjadi beracun dan justru memberikan manfaat, berikut tips yang benar untuk mengolah kangkung. Ini harus diketahui masyarakat betul cara mengolah kangkung. Yang pertama adalah ketika mencucinya tidak bisa hanya mencuci dalam satu baskom saja, tapi harus dengan air mengalir, dan air mengalir itu kekuatannya lebih tinggi. Kemudian yang kedua baru setelah itu dipotong-potong. Nah, ketika memasak memang dianjurkan menggunakan minyak karena di dalam kangkung kan kaya akan vitamin A dan bentuk beta karoten. Nah, beta karoten ini bisa diserap atas bantuan lemak tersebut, sehingga yang sangat disarankan adalah ditumis. Nah, tunggulah air itu benar-benar sampai mendidih, pastikan di atas 100 derajat Celcius lebih, baru kangkung masuk. Ketika kangkung masuk harus ditutup, tujuannya adalah agar kangkung itu mendapatkan suhu pemanasan yang sama tingginya, dan kemudian bisa mematikan mikroorganisme yang ada di dalam kangkung tersebut. Dan jangan sampai tunggu terjadi perubahan warna pada air, karena kalau perubahan warna pada air lebih menghijau atau mencoklat, itu pertanda banyak zat gizi yang telah larut ke air. Allah SWT berfirman dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 168. Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Quran Surah Al-Baqarah ayat 168.